Salam sejahtera dan selamat memasuki tahun baru 2021 bagi saudara sekalian dimanapun berada. Senang rasanya kita masih diberi waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita tertulis pada Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka." Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema renungan tahun baru untuk kita, Tuhan sumber segala berkat. Dalam bahasa Ibrani, berkat adalah barak atau berakah, mengandung ide bahwa kehadiran, tindakan dan kasih Allah memasuki kehidupan dan lingkungan seseorang. Bisa juga berarti kemurahan yang dikaruniakan Allah atau kelimpahan. Jika ada dua orang yang bekerja di sebuah ladang yang sama dengan luas lahan yang sama, yang satu mulai bekerja pukul 8 pagi dan berhenti pukul 6 sore setiap harinya, dan satu lagi bekerja mulai pukul 8 pagi dan berhenti pukul 3 sore setiap harinya, dan setelah tiba musim panen, yang bekerja pukul 8 pagi dan berhenti pukul 6 sore, mendapatkan hasil yang sama dengan yang seorang lagi. Siapakah dari antara mereka yang diberkati? Tentu orang yang kedua, yang memakai waktu lebih sedikit untuk bekerja, tetapi mendapatkan hasil yang sama atau lebih dengan yang lain. Itulah pengertian berkat secara sederhana. Bandingkan Amsal 10 ayat 22 dan 28 ayat 20. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ketika seseorang atau lingkungan diberkati Tuhan, seseorang atau lingkungan itu akan mendapat daya ilahi yang membuat hidupnya atau lingkungannya mendapat pertambahan nilai atau kelimpahan dari yang biasanya. Sebab kehadiran, tindakan dan kasih Allah memasuki hidupnya dan lingkungannya. Contoh lain umpamanya, ada dua orang ibu. Seorang ibu cukup kaya punya anak 5. Tapi tak seorang pun anak ibu ini yang tergolong berhasil dalam hidupnya. Seorang lagi ibu yang sederhana, tidak kaya, punya anak 5 juga, tapi semua anaknya berhasil menjadi pemimpin. Siapakah di antara mereka yang diberkati? Tentu ibu yang sederhana itu. Sebab ia mendapat daya ilahi sehingga ada pertambahan nilai atau kelimpahan dalam hidupnya karena kehadiran, tindakan dan kasih Allah memasuki kehidupannya. Demikianlah kira-kira pengertian berkat menurut Perjanjian Lama. Sedangkan menurut Perjanjian Baru, berkat itu berasal dari kata eulogia yang artinya ucapan-ucapan pujian yang menghasilkan kelimpahan. Kelimpahan karunia-karunia yang lebih mengarah kepada berkat rohani. Lihat Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam Galatia 4 ayat 1 dan seterusnya disebutkan bahwa kita adalah pewaris-pewaris kerajaan surga. Karena kita adalah anak-anak Allah. Roh anaknya diberikan kepada kita sehingga kita berseru, "Ya Abba, ya Bapa." Sehingga kita bukan lagi budak, tetapi anak-anak Allah. Ini adalah berkat anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Terjadi pertambahan nilai dalam diri kita dari budak menjadi anak-anak Allah.
Sekali lagi dalam perjanjian baru, berkat itu mengarah kepada perkara-perkara surga. Orang yang diberkati akan memperlihatkan diri sebagai anak-anak Allah, pewaris dalam kerajaan surga, berperilaku baik, penuh kasih, lemah lembut, damai dan sukacita, serta kebaikan-kebaikan yang lainnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, sumber dari berkat itu adalah Allah. Allah lah yang memberkati manusia dan ciptaannya yang lain. Allah memberkati manusia dan ciptaannya secara langsung maupun lewat perantara. Seperti pada kisah penciptaan, Allah memberkati ciptaannya secara langsung dan bisa lewat perantara seperti imam-imam dalam nas khotbah kita hari ini. Mereka telah dipilih Tuhan untuk memberkati umatnya, dan berkat itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Berkat itu terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dalam berkat ini tergambar pemeliharaan Allah atas umatnya secara penuh. Umat diberi kelimpahan dan dilindungi dari segala sesuatu yang jahat, dan dilindungi dari musuh-musuhnya. Berkat yang kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ini merupakan tanda sukacita bahwa Allah akan memberikan sukacita kepada umatnya dengan sinar wajahnya yang bercahaya. Dalam kitab suci ada disebutkan bahwa wajah yang bersinar menunjukkan kebahagiaan dan wajah yang mendung menunjukkan keputusasaan. Allah hendak mencurahkan kebahagiaan yang melimpah atas umatnya. Dan berkat yang ketiga, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini menyatakan perkenanan Allah kepada umatnya. Jika seseorang menghadapkan wajahnya kepada seseorang, itu adalah tanda perkenanan. Sebaliknya, jika seseorang memalingkan wajahnya, itu artinya tidak berkenan. Bandingkan Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Daniel 34 ayat 16, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan mereka dari muka bumi. Perkenanan Allah itu mendatangkan damai sejahtera yang meliputi segala hal, kesehatan, kedamaian, keselamatan, kemakmuran, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Berkat ini hingga sekarang disampaikan kepada kita pada ibadah-ibadah minggu atau ibadah lainnya yang menandakan perkenanan Allah atas kita, sehingga kita pun layak menerima berkat serta perlindungan Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera. Di samping berkat-berkat yang dikonsepkan Tuhan Allah ini, kita juga boleh, bahkan harus meminta berkat kepada Tuhan atas segala yang ada dan semua hal baik yang akan terjadi dan ingin didapatkan di kehidupan. Berkat atas pekerjaan kita supaya berhasil. Meminta berkat atas makanan yang hendak dimakan supaya membawa kebaikan pada tubuh. Meminta berkat atas orang-orang yang kita kasihi supaya hidup dalam perlindungan Tuhan. Dan berkat-berkat lainnya sesuai dengan apa yang kita perlukan. Terlebih meminta berkat anugerahnya supaya roh anaknya tetap berdiam di dalam diri kita, sehingga dapat memperlihatkan perilaku yang baik dan benar sebagai anak-anak Allah. Dan pastilah Tuhan akan memberkatinya, asal kita patuh dan setia kepada perintah-perintahnya. Ingatlah, sumber segala berkat itu adalah Tuhan Allah dan bukan yang lain. Jadi, minta dan terimalah berkat-berkat-Nya. Sebagai orang yang diberkati, jangan lupa untuk terus memuji dan memuliakan nama-Nya. Lakukanlah kehendak-Nya, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Sebab itu, berkenan kepada Tuhan, sumber segala berkat, yang memberkati kita dari Sion, yang menciptakan langit dan bumi. Amin.